Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya? Nah, ini para ulama yang tadi saya bawa kitabnya, yaitu Syekh Muhammad Taqi Usmani, itu penulis kitab namanya Fiqhul atau judulnya Fiqhul Buyu ini. Beliau adalah ulama dari Pakistan. Itu menjelaskan secara rinci hukumnya ini ada dua. Ada yang diharamkan, nanti yang kedua ada yang dibolehkan. Nah, sekarang yang diharamkan seperti apa? Jadi yang pertama ada bentuk IMBT yang diharamkan, yaitu IMBT yang menjadikan akad ijaroh atau akad sewa menyewa dan akad jual belinya, ya ini pemindahan hak milik, bisa jual beli, bisa hibah, dijadikan satu kesatuan akad secara mengikat. Itu enggak boleh. Jadi kalau di awal itu sudah langsung tanda tangan IMBT, ijaroh, ya sewa, tapi nanti berakhir dengan jual beli, tidak boleh ada opsi enggak ada jual beli, itu enggak boleh. Jadi harus jual beli. Harus terjadi pemindahan hak milik. Nah, kalau mengharuskan seperti ini berarti termasuk yang diharamkan, ya. Lah kenapa kok haram, Ustadz? Nah, ini ada penjelasannya. Keharaman IMBT jenis tersebut yang tadi akad sewa dengan jual belinya tadi diikat menjadi satu kesatuan dikarenakan haram karena terkena larangan as-safqatain fi safqah, yaitu larangan menggabungkan dua akad ke dalam satu akad dan larangan mempersyaratkan satu akad untuk melaksanakan akad yang lain. Jadi satu akad tetapi ini tidak bisa terlaksana kecuali melaksanakan akad lain. Nah, ini dalam fikih Islam tidak diperbolehkan. Nah, ini keterangan dari Syekh Muhammad Taqi Usmani di halaman 512. Apa dalilnya? Nah, kita tanya lagi secara lebih mendalam. Apa dalilnya? Kok ada larangan menggabungkan dua akad dalam satu akad ini tidak boleh? Apa dalilnya? Mempersyaratkan satu akad untuk melaksanakan akad yang lain. Nah, ini ada dalilnya. Larangan as-safqatain fi safqah, menggabungkan dua akad dalam satu akad, terdapat dalam hadis dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata seperti ini. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an safqataini fi safqatin wahidatin. Rasulullah telah melarang dua kesepakatan di dalam satu kesepakatan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, jadi ini kalau dicari dalam secara lebih mendalam, ya dalilnya berujung ke sini. Ya, ada hadis yang melarang safqatain fi safqatin wahidah. Ya, dua kesepakatan tapi diikat menjadi satu kesepakatan. Ini sudah sering saya contohkan. Misalnya ada seseorang mau menjual rumah kepada orang lain. Ini saya mau jual rumah saya kepada Anda, tapi syaratnya Anda menikahkan anak perempuan Anda dengan saya. Nah, itu berarti menjual barang, jadi akad jual beli, tapi mempersyaratkan akad nikah. Itu enggak boleh, ini termasuk terlarang dalam hadis ini. Tapi kalau tidak mempersyaratkan ya tidak apa-apa. Seperti dulu ada janda dari Sleman yang dia jual rumah. Di iklannya dia bilang, ini saya jual rumah, tapi nanti kalau yang membeli itu cocok dengan saya, boleh menikah dengan saya. Bukan harus loh, boleh. Nah, itu berarti kan antara jual beli dengan akad nikah ini tidak mempersyaratkan. Nah, pilihan. Kalau dia mengatakan barang siapa yang membeli rumah saya harus menikahi saya, nah itu nggak boleh. Ini yang as-safqatain fi safqah. Lalu ada larangan. Jadi larangan mempersyaratkan satu akad untuk melaksanakan akad yang lain. Ini banyak hadisnya. Di antaranya ada hadis dari sahabat Nabi Abu Hurairah
radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwa dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah telah melarang dua jual beli tetapi digabung dalam satu jual beli. Nah, ini tidak boleh. Untuk melaksanakan akad lain ini banyak ya. Ini ada tadi dari hadis Ibnu Umar ada, Abu Hurairah ada, ini ada Abdullah bin Amr. Dia mengatakan Rasulullah telah bersabda, la yahillu, tidak halal. Berarti kalau tidak halal apa hukumnya? Haram. Apa yang haram? Salafun wa bai'un, yaitu menggabungkan salaf. Salaf itu artinya pinjaman atau qard atau loan bahasa Inggrisnya. Wa bai'un, digabungkan dengan jual beli. Nah, ini enggak boleh. Ya. Wala syartoni fi bai'in, tidak halal juga adanya dua syarat dalam jual beli. Nah, dua syarat dalam jual beli itu maksudnya seorang penjual menjual barangnya dengan dua harga, ada harga cash, ada harga kredit. Ketika ditawarkan kepada pembeli, pembeli setuju tanpa memilih salah satunya. Misalnya penjual mengatakan, ini saya jual HP saya, kalau cash ini 5 juta rupiah, cash ya, 5 juta. Tapi kalau kredit ini menjadi 7 juta. Pilih mana Pak? Nah, ternyata customernya nggak bilang memilih, dia hanya bilang, oke Pak, setuju. Nah, ini yang nggak boleh, yang dilarang dalam hadis ini. Tapi kalau customer atau pembeli itu memilih salah satunya, boleh. Jadi penjual menawarkan, ini saya jual HP saya kepada Anda, kalau cash 5 juta, kalau dikredit 7 juta, dibayar 7 bulan, sebulan sejuta, sebulan sejuta. Lalu pembeli mengatakan, saya beli cash saja deh. Nah, itu boleh. Ya. Kalau tidak memilih, hanya mengatakan setuju, nah itu tidak diperbolehkan. Lalu yang berikutnya, walar ribhu malam yudman. Tidak halal juga keuntungan yang diperoleh tanpa menjamin kerugiannya. Ya. Jadi sebagai contoh misalnya orang mengirim suatu barang, dia menjual ya, dia menjual lalu mengirim suatu barang yang dibeli oleh customer sampai harusnya kan sampai di rumahnya pembeli. Nah, tapi dia bilang kalau nanti ada apa-apa di jalan itu tanggungan pembeli. Nah, itu enggak boleh. Karena barang itu sebelum sampai di tangan pembeli, ketika masih berjalan atau istilahnya on shipping dalam pengiriman, itu kalau ada risiko itu tanggungan penjual, enggak boleh dibebankan kepada pembeli. Jadi kalau ada kerusakan barang di tengah jalan, itu mestinya tanggungan penjual, bukan tanggungan pembeli. Ya. Nah, seperti itu. Iya, seperti itu. Nah, yang berikutnya wala bai'u ma laisa indaka, tidak halal juga menjual ma apa-apa yang laisa indaka tidak ada di sisimu. Artinya barang itu bukan milikmu atau barang itu milikmu tapi kamu tidak berkuasa untuk menyerahkan kepada pembeli, ya, atau barang itu termasuk barang-barang yang ditakar, ditimbang atau dihitung, kita serahkan tetapi belum terjadi istilahnya al-qabdu. Nah, ini sebenarnya sudah pernah saya jelaskan pada kesempatan lain. Nah, di sini yang menjadi dalil itu ini, la yahillu salafun wa bai'un. Ini menggabungkan dua akad ini enggak boleh, yaitu akad salafun itu artinya qardun, bai'un jual beli. Jadi misalnya orang memberi pinjaman. Ini saya beri pinjaman, ya, tapi syaratnya nanti kamu menjual hasil panen kamu kepada saya. Jadi yang diberi pinjaman itu misalnya petani. Misalnya dia petani menanam komoditi, beras atau apa kan perlu modal. Nah itu dipinjemi oleh seseorang. Nih saya beri pinjaman. Misalkan 5 juta. Kamu gunakan untuk beli bibit macam-macam 5 juta.
Nanti, tapi syaratnya kamu nanti kalau ada panen ya, jualnya ke saya. Gitu. Nah, itu nggak boleh, Pak. Ya, itu karena terkena larangan ini ya, menggabungkan pinjaman dengan jual beli. Nah, ini namanya mempersyaratkan satu akad untuk melaksanakan akad yang lain. Ya, demikian. Kalau ini bentuk yang kedua, ada IMBT yang dibolehkan, yaitu IMBT yang memisahkan akad ijarah dengan akad jual beli sebagai dua akad yang terpisah dan saling independen atau mustakil satu sama lain. Jadi mau berakhir dengan jual beli boleh, tidak berakhir dengan jual beli, maksudnya barangnya setelah disewa dikembalikan juga boleh. Jadi tidak harus terjadi pemindahan hak milik. Nah, IMBT yang memisahkan akad ijarah dengan akad jual beli ini boleh. Kenapa? Karena tidak terkena larangan tadi. As-safqatain fi safqatin wahidah, adanya dua akad dalam satu akad, atau larangan mempersyaratkan satu akad untuk melaksanakan akad yang lain. Nah, ini disebut oleh Syekh Muhammad Taqi Usmani dalam kitabnya ini tadi ya, Fiqhul Buyu' alal Madhahibil Arba'ah. Ya, ini recommended sekali.